Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ratib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak Ratib. Ini kami dalam rangka membuat film dokumenter mandat dari beliau Bapak Penjabat Bupati Jepara tentang legasi untuk Jepara. Warisan-warisan yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa yang ada di Kabupaten Jepara ini, Bapak. Dan kami tertarik untuk ngobrol sama Bapak Ratib karena Bapak ini kalau bahasa Jawanya adalah dedengkotnya pendamping dari Bapak Penjabat Bupati Jepara, asisten 1 ya Pak Ratib ya. Dan ini tentunya selalu mendampingi beliau dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk kemajuan Jepara. Di sini banyak sekali kemajuan, kita juga melihat Jepara ini selalu aman kondusif meskipun banyak sekali kadang isu-isu miring yang sekilas nampak tapi secepat kilat juga hilang gitu. Seperti kita juga mengetahui kemarin beberapa bulan yang lalu ada isu tentang matahari kembar, tapi dengan secepat kilat hilang. Ada isu tentang demonstrasi dari para orang-orang yang kurang berkenan, secepat kilat hilang gitu. Ini keamanan benar-benar terjaga, dampak dari pendampingan dari Bapak Ratib yang luar biasa ini. Seperti apa Bapak bisa diceritakan konsep-konsep yang jitu untuk Jepara maju ini seperti apa? Matur nuwun Mbak Dinda, tentunya kami bisa berjalan ketika ada semacam pimpinan yang melindungi, pimpinan yang mengarahkan, beserta pimpinan yang mengayomi. Tentunya kami kembalikan, kami hanya unsur pelaksana, dalam hal ini tetap Pak Bupati yang memerintahkan, menekankan kepada kami bahwa pelayanan nomor 1. Itu yang kami pegang selama Pak Penjabat di Kabupaten Jepara. Bahwa yang kami sampaikan ini bukan hanya retorika, tidak. Akan tapi bagaimana seorang pemimpin bisa hadir. Kalau kami dulu di sekolah itu ada sabrata tentunya. Bahwa pimpinan harus mempunyai unsur angin, ketika itu menghembuskan bagaimana yang tidak baik menjadi baik. Unsur pimpinan harus punya unsur air, bagaimana ketika panas bisa mendinginkan situasi. Pun demikian pimpinan harus mempunyai jiwa angin, matahari, kemudian bisa mengayomi dan memberikan sinar kepada kita, biar kita tidak salah arah. Dan kebetulan Pak Bupati juga sebelum ke sini ketika dilantik oleh Bapak Gubernur juga mempunyai program kerja yang jelas. Jadi selaku kami koordinator asisten 1 yang kurang lebih mengkoordinir 11 unit kerja, ditambah dengan 9 unit kerja, ditambah 16 kecamatan, tentunya kami ini hanya unsur pelaksana, sifatnya sifat seperti yang kami sampaikan Korea dalam ini bukan raganya, akan tapi jiwa. Korea itu kan pantang mundur, semangatnya keras, disiplin. Nah itu yang kami sebagai unsur pelaksana kan melaksanakan saja. Semuanya kembali memang unsur pimpinan. Meskipun Pak Ratib disiplin yang seperti Bapak sampaikan, Korea, jiwa kepemimpinan yang tinggi, kalau tidak ada sesuatu hal yang di sini benar-benar dijaga, nggak mungkin Jepara bisa seaman dan sedamai ini. Kita mengatakan Jepara aman, Jepara damai karena memang dampak-dampak negatif, iya memang benar muncul, tapi tidak seberapa Bapak. Dan langsung bisa teratasi, langsung bisa di-skip untuk supaya membuat Jepara ini tidak timbul masalah yang begitu sifatnya adalah sangat membahayakan untuk masyarakat. Ini langsung bisa diatasi sekilat mungkin. Dan ini yang kita anggap bahwa semua SKPD di Kabupaten Jepara ini, OPD termasuk juga asisten 1, 2, 3 yang menjaga dan juga melakukan kepatuhan atas mandat dari Bapak Penjabat Bupati Jepara. Benar-benar luar biasa ini kita mengatakan seperti itu. Meskipun Bapak Bupati memberikan mandat, tapi kalau dari asisten 1, 2, 3 dari para OPD tidak melaksanakan maksimal, belum tentu Bapak.
Kadang-kadang kita lupa juga bahwa komunikasi itu penting. Menjalin komunikasi di semua unsur. Ketika ada perintah tapi komunikasi macet juga kita tidak bisa berjalan. Akan tapi Pak penjabat ini nampaknya setiap kerjaan itu ribet, Pak. Ribet itu dalam arti wis tekan ndi. Lah, unsur seperti itu kita itu ketika sistem satset gitu ya. Kalau satset enggak ya, dikira politik nanti. Kita dengan bahasa yang lain bahwa kami bilang tadi itu ribet itu tadi. Pas perkembangannya sampai di mana? Hampir ketika ada suatu aspirasi ataupun sesuatu hal yang menggelitik tentang apapun, mengenai keamanan, mengenai pekerjaan, wis tekan ndi. Nah, di semacam itu bagi kami itu baik ketika pimpinan itu mengingatkan saja yang bersangkutan, dalam hal ini kami ada semacam tanggung jawab yang entah itu di sisi manapun, di tingkat manapun, ketika sudah dielingke ngoten niku terus ewuh dhewe. Jadi kepada Pak Bupati itu kita tidak takut, akan tapi ewuh. Ketika ewuh itu mesti ana wedine. Nak takut belum tentu ada ibuwe. Nah, kita nampaknya Pak Bupati ini bisa sampai ke dalam itu, menciptakan yang SKPD ini ewuh. Kalau ewuh otomatis dimanapun kita juga nanti melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Takut ya mesti kena wis ewuhe muncul. Dan itu alhamdulillah kami pun juga pendekatan ke rekan-rekan maupun ke bawah. Ketika dulu di dinas juga saya ingin melakukan itu semuanya itu rekan-rekan ewuh. Jadi kalau ewuh itu insya Allah pekerjaan yang indeks kinerja utama, indeks kinerja khusus, IKK, IKU-nya insya Allah RKPD semuanya bisa mencapai sebagaimana rencana target itu insya Allah bisa. Pak Ratib, sekian lama Bapak ini membantu di pemerintahan Jepara, juga pengabdian yang luar biasa di Jepara, dipimpin oleh sosok-sosok pemimpin yang tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tapi saya ingin mengetahui evaluasi dari Bapak Ratib, sosok pemimpin yang harus bagaimanakah yang bisa membuat Jepara maju? Ya. Matur nuwun, ini pertanyaan yang mudah, akan tapi jawabannya sulit. Karena apa? Karena ketika saya dihadapkan ke pemimpin belum tentu kan cocok. Akan tapi bagi kamu pribadi sudah sejak 97 bekerja sebagai ASN, apalagi saya dididik dari keilmuan Pamong Praja. Hanya satu yang kami harus loyalitas ada, dedikasi juga ada, prestasi ya juga ada. Ditambah dengan sisi ketika kita masuk ke Jepara harus ada semacam kejujuran ya harus muncul, harus semacam ada ketakwaan. Karena kalau kita tidak mengimbangi prestasi, dedikasi, loyalitas dengan keimanan, ketakwaan dan kejujuran, saya pikir juga nonsen. Ini harus ketemu. Sebagaimana yang dianu kan kejujuran itu lebih utama daripada kemampuan, dan ketakwaan itu lebih baik daripada ya itu tadi kemampuan itu tadi. Jadi sudah bagus dalam hal ini bagaimana menggali prestasi, dan ketika menggali prestasi itu kan pimpinan, seni pimpinan kita tidak bisa, itu kan sudah ditakdirkan ketika jadi pemimpin bagaimana untuk menggali anak buah ini untuk menciptakan, mensupport. Bagi kami ketika Pak Marzuki, Pak Hendro dulu, Pak Marzuki, Pak Andi ataupun Pak Edi, semua manusia itu saya pikir tidak ada yang sempurna. Pimpinan manapun tidak sempurna, akan tapi ketika ketidaksempurnaan bagaimana untuk mendekatkan, bagaimana untuk mencapai pelayanan yang bagus, bagaimana indeks-indeks pembangunan di Jepara mendekati istilahnya bagaimana program baik yang di provinsi, baik yang ada di pusat, mendekati itu saya pikir juga lebih bagus. Saya tidak berbicara sekali lagi retorika, akan tapi
progres untuk sampai dengan hari ini Pemkab Kabupaten Jepara ini alhamdulillah on track. Cuma memang di 500 sekian kabupaten kota semakin hari kita juga noktahnya itu kudune kan otonomi, akan tapi sekarang ini sebagian otonomi sudah dibalikan ke pusat, ya wis kreasi kepemimpinan daerah. Nah, pimpinan daerah ketika berkreasi sepanjang normatif kita ya mendukung dengan sepenuh hati. Iya, Bapak. Dan menurut Bapak Ratib, apakah Bupati saat ini sudah seimbang sesuai target yang Bapak Ratib sampaikan tadi? Kalau tidak kan tidak mungkin 36 prestasi sudah kita capai. Baik. Keren berarti saat ini. Kita tidak mengatakan keren atau tidak, karena bagi saya lebih banyak prestasi berarti kan tidak usah kita mengatakan dengan lip service, akan tapi itu kan sudah ada buktinya. Iya. Dan yang bilang keren berarti masyarakat. Ya kan gitu. Kita tidak butuh pengakuan dari versi kita. Karena apa? Karena menurut kami ketika ditanya bagaimana pemerintah, ya kan tidak mungkin saya mengatakan tidak baik. Kan saya unsur pemerintah. Tapi yang bisa mengatakan adalah data dan prestasi. Hal apa sih Pak mungkin yang perlu kita koreksi untuk kepemimpinan saat ini, Pak? Kalau mengoreksi pimpinan bukan kapasitas saya, akan tapi kami hanya menyarankan saja. Ketika menyarankan tapi tidak untuk Pak pimpinan saya, akan tapi untuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk ya tokoh pendidikan lah, tokoh kebudayaan lah, tokoh apapun, bantulah kami, bantulah Pak Bupati kita. Pemikiran beliau sudah istilahnya dipercayakan untuk memimpin, mohon dibantu dengan keterbatasan yang kami sampaikan tadi, keterbatasan pemikiran, apalagi dengan anggaran ini loh Mbak Dida. Semakin lama ini kan kita ini dikai anggaran tapi sudah diplotkan. Ketika daerah tidak ada sumber daya alam mungkin, tidak ada sumber yang lain mungkin, ya semakin lama kita hanya semakin bisa bertahan, akan tapi tidak semakin meningkatkan terhadap pelayanan. Nah, sudah banyak hal yang dipikirkan, sudah banyak hal yang dieksekusi, akan tapi ketika ada muncul pimpinan daerah baru, nyun tolong diberi kesempatan yang lebih luas. Kalau syukur bagi diberikan ide-ide apa yang brilian, kita nanti konsultasikan yang normatif. Kembali lagi, saya jamin lah, mulai tahun 2000 seiring dengan orde reformasi ke orde apapun namanya, yang berseragam seperti saya itu sudah diwajibkan untuk clean. Kita lihat ada clean and government itu. Jadi segala sesuatu kita itu terdokumen, terencana, tereksekusi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak mungkin kita mengambil kemanfaatan dari sana. Yang pasti itu tiga tadi itu kemanfaatannya untuk masyarakat kita itu hanya istilahnya memanajemen saja. Ketika memanajemen banyak angan-angan yang harus kita laksanakan, tapi kembali lagi tadi ngurus 1,2 juta, berarti ada 1,2 juta keinginan. Kita hanya punya 8.000 pegawai, 3/4 sendiri pun di pendidikan. Yang seperti saya kan ada 1/4 mengampu 1,2 juta. Rasio saja sudah tidak terdengar. Kami harus mengurusi dari uang melek sampai uang mati. Itu tadi ketika saya di sini asisten 1, 2, 3 ini sudah perintah Pak Sekda langsung, metode kerja diubah. Jadi Pak Bupati, Pak Sekda sebisa mungkin pekerjaan selesai di asisten. Ini fenomena sekarang kita ditekankan oleh Pak Sekda gitu. Jadi Pak Sekda kali Pak Bupati kalau bisa itu sudah matang. Ketika ada persoalan gitu, kita membuat alternatif O1, 2, 3, Pak Bupati seperti inilah. Kita hanya bisa menyediakan kembali keputusan kepada pimpinan kita. Jadi perubahan-perubahan itu yang semakin kita tekankan juga kepada rekan-rekan. Alhamdulillah solid ya solid. Kemudian kompak ya kompak.
Mungkin kalau orang lain mengatakan itu tadi matahari kembar, apakah lampu kembar atau kembar yang lain, ya biarlah. Kita tidak bisa mengerem dan orang lain untuk membicarakan, untuk mengungkapkan. Kita tidak berkemampuan untuk mengerem, akan tapi itu sebagai bahan evaluasi kita dan pembuktian kita 36 itu tadi. Kira-kira ngoten. Ya, Pak Ratib, asisten 1 Setda Jepara. Iya. Otak semua kondisi situasi Pemda ini ada di Pak Ratib, setidaknya seperti itu kami mengatakan, termasuk juga tadi seperti Bapak Ratib sampaikan, setidaknya pemimpin menerima matangnya, penggodokan berarti ada di Bapak Ratib, asisten 1, 2, 3 ini, termasuk di anggaran Bapak. Dan sekarang ini kita melihat meskipun dari pihak pemerintah juga bisa men-skip, tidak begitu melonjak viral terlalu melebar kemana-mana, tetapi ada dari masyarakat ini timbul kecurigaan tentang anggaran APBD yang diselewengkan atau seperti apa sehingga mencurigai semua stakeholder yang ada di kepemerintahan. Tetapi nyatanya itu bisa diatasi. Seperti apa sih Bapak Ratib dalam mengatasi kecurigaan-kecurigaan masyarakat tersebut, pihak-pihak yang mungkin ada muncul masalah-masalah sehingga itu ada terjadi demo, terjadi kurang puas di grup yang mungkin grup ini, grup itu yang mendesak dan menyudutkan pemerintah. Nah, seperti apa mengatasinya Pak Ratib? Mengatasinya kita dengan sabar saja, bahwa itu tadi, bahwa kita itu tidak terlalu sempurna kan, tapi saya ingin meyakinkan bahwa ketika kita ada semacam aspirasi, Pak Bupati kan sudah ada program nih baru, misalnya kami ambil contoh Tilik Desa, itu kan menyerap aspirasi. Kemudian ketika aspirasi sudah kita tangkap, kita terus komunikasikan ke OPD terkait, ini loh ada masalah seperti ini, kamu punya apa? Ketika ada persoalan seperti itu, kamu punya apa? Itu ya yang kami ingin mengatakan bahwa kami tidak bisa mencukupi dalam tahun ini juga ketika ini belum terencana. Karena apa? Karena dalam sistem pengelolaan keuangan kita terhadap pekerjaan yang kita laksanakan tahun ini, berarti kita sudah harus merencanakan H-1. Dan apabila itu pun ketika sudah merencanakan, sudah kita deskan. Pertama musren Bangdes untuk mengaspirasi. Kemudian ketika muncul, oh ini penanganan ini, kita deskan. Bentuk des itu meliputi kita ada Dinsos Permades, kita ada Bapeda, kita ada keuangan. Oh target kamu semacam ini, kegiatan kamu ini, berarti jenis kegiatannya ini akan kamu laksanakan untuk menanggulangi persoalan ini seperti ini. Oh ya, ketika itu dalam hal nanti kita mencairkan pun sudah ada rencana penggunaannya seperti apa. Kemudian nanti yang paling akhir kita nanti ada audit audit dari inspektorat. Selain daripada itu, setiap awal tahun kita juga diaudit BPK. Bagaimana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeriksaan, perencanaannya sudah melibatkan semua unsur. Pelaksanaannya kita, pengawasannya juga internal, juga eksternal, dan nanti dideskan semua. Kalau kita ada keselewengan dan sebagainya, kan tidak mungkin juga 13 WTP kita. Kembali lagi saya tidak mengatakan retorika semua. Kita itu ketika yang kami sampaikan tadi sifatnya kan hanya semacam narasi. Akan tapi narasi ketika tidak ada pembuktian penghargaan, wah Ratib iki iso ngomong tok ora ana bukti ini kan gitu. Jadi yang kami sampaikan tadi ketika tidak ada persoalan di sana muncul, oh dalanku rusak.
Ya mungkin kan karena kalau sifatnya hanya mungkin klinik dan sebagainya bisa. Tapi kalau memang itu harus ada yang parah, harus ada pembunuhan, ya kita tangkap dulu. Untuk kita godok, kita himpun, kita godok perencanaan. Oh ya itu menyangkut ekonomi, menyangkut mungkin hajat hidup orang di sekitar itu, daerah itu yang ketika itu tidak segera untuk diatasi, nanti ekonominya juga semakin terpuruk, kita mengalami nanti keamanan juga tersinggung. Nah itu kita action pertama terus. Nah ketika mampu daerah alhamdulillah, ketika tidak mampu kita koordinasikan, juga ada pemerintah. Di provinsi ada, pemerintah pusat juga ada. Jadi ngoten Mbak Dinda, itu tadi yang kami sampaikan, kami letterlek hanya kembali lagi tidak berretorika, akan tapi narasi yang saya sampaikan tadi sudah ada pembuktian yang kami sampaikan tadi. Kita melihat ya dari pemerintah Kabupaten Jepara, kalau kita juga melihat Taman Sari, sinergitasnya ini luar biasa, kompak gitu. Gimana menurut tanggapan Pak Ratib, dan seperti apa Pak Ratib menjalankan sinergitas ini? Ya kalau saya mengatakan karena kita trias politika Mbak, suka tidak suka, mau tidak mau memang harus menanggung sinergi. Namanya juga trias politika. Kita bagian dari pemerintah Republik Indonesia yang mengatakan trias politika ada unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Bagaimana kalau trias politik itu satu, eksekutif yang menonjol, kan pengalaman dulu sudah, ternyata ya juga kurang bagus pengawasannya. Jadi sekarang ini suka tidak suka, mau tidak mau kita harus bangun, kembali lagi kepada siapa tuh kita ketika ini rukun, ya masyarakat meneh balik. Baik Pak Ratib, terima kasih. Tentunya informasi-informasi penting yang Bapak berikan untuk masyarakat di Kabupaten Jepara, yang Bapak sampaikan di kali ini tentunya bisa membawa Jepara ini lebih maju ke depannya, dan kita berharap seperti itu, bermanfaat sekali semoga untuk menuju pembuatan film dokumenter Legacy untuk Jepara ini. Mohon doa semoga berjalan lancar, sukses, dan ini memang mandat dari beliau Bapak Penjabat Bupati Jepara. Terima kasih Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.